Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Dika Sari dari kelas 2D D3 dengan nomor urut 6 dan nomor induk mahasiswa 19314100099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses, modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali dengan peralatan pengendali tekanan. Berikut disajikan data hasil pengamatan fungsi transfer, diketahui nilai dari KP sebesar min 1,105, nilai dari tau atau tau P sebesar 9,7 detik, dan nilai dari tau D atau dead time sebesar 0 menit. Kemudian ke poin A1, menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC atau Internal Model Control. Untuk parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu KP, tau, tau D jika ada, dan juga nilai tau C. Berikut terdapat tabel yang berisikan bentuk fungsi transfer, proportional gain atau KC, integral time atau tau I, dan derivative time. Untuk yang baris pertama, jika diketahui nilai tau, dan untuk yang baris kedua, jika diketahui nilai tau dan juga tau D atau dead time-nya. Kemudian untuk model IMC ini ditujukan untuk tipe controller PI saja, sehingga tipe controller untuk P dan PID tidak terdapat perhitungan. Oleh karena itu, langkah pertama yang digunakan adalah menghitung tau C dengan cara tau dibagi 3. Menggunakan rumus ini karena nilai dari dead time adalah 0, sehingga tidak terdapat dead time, maka diperoleh nilai tau C sebesar 3,233. Kemudian untuk nilai tau D tidak ada karena tidak dapat dead time. Setelah itu untuk nilai tau I atau integral time, jika ditinjau pada tabel, adalah sama dengan nilai tau, sehingga nilai dari tau I adalah 9,7 detik. Kemudian untuk perhitungan dari nilai KC, yaitu dengan rumus 1 per KP dikali dengan tau per tau C, sehingga 1 dibagi min 1,105 dikali dengan 9,7 dibagi 3,233, menghasilkan nilai KC sebesar min 2,714931. Kemudian untuk nilai dari PB atau proportional band, yaitu diperoleh dengan perhitungan 100 dibagi dengan nilai KC, menghasilkan nilai dari PB sebesar min 36,833. Berikutnya merupakan data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo atau set point yang berubah dengan pengendali proporsional integral atau PI. Diketahui set point 1 sebesar 40,4%, set point 2 sebesar 50,4%. Untuk nilai PB, tau I, dan tau D sudah dihitung pada sheet FT dan parameter tuning, menghasilkan nilai dari PB sebesar min 36,83, dan untuk integral time-nya adalah 9,7 detik. Untuk derivative time-nya tidak ada. Kemudian terdapat kecepatan kertas sebesar 3 cm per menit dan untuk konfigurasi dengan tangki. Untuk poin pertama, A1 grafik kurva respon hasil tuning. Sebelumnya diketahui bahwa panjang tiap kotaknya adalah 1 cm untuk panjang tiap kotak pada kertas, dan untuk tinggi tiap 5 kotaknya adalah 1,25 cm. Untuk grafik kurva respon hasil tuning menghasilkan kurva sebagai berikut. Untuk yang berwarna hitam adalah persen PO dan yang berwarna merah adalah persen PV. Kemudian terdapat garis berwarna kuning untuk memudahkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu terdapat juga garis set point 1, set point 2, dan juga garis NA atau nilai akhir. Kemudian ke poin berikutnya, A2, yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Untuk analisis parameter respon hasil tuning masih sama dengan pengendali sebelumnya, yaitu overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan juga offset. Meninjau kembali, untuk pengertian dari overshoot adalah amplitude maksimum yang panjangnya diukur dari puncak sampai dengan nilai akhir, lalu dibandingkan dengan nilai akhir sama dengan set point 1. Kemudian untuk decay ratio merupakan perbandingan amplitude kedua dengan amplitude pertama, dan untuk peak time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Untuk rise time, waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Untuk response time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir yang steady state atau sampai grafiknya cenderung konstan.
Untuk period of oscillation, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah atau jarak antara dua puncak. Kemudian untuk offset, merupakan selisih antara set point yang dituju. Dalam hal ini berarti set point 2 dengan nilai akhir, maka set point 2 dikurangi dengan PV. Untuk nilai dari offset sendiri tidak selalu ada dan juga tidak selalu bernilai positif. Kemudian, jika ditinjau pada perhitungan di tabel sebelah kiri, nilai dari overshoot, decay ratio, peak time, dan juga nilai period of oscillation tidak ada. Hal ini dikarenakan grafik kurva respon berikut memiliki ketinggian yang hampir sama atau bisa dikatakan ketinggiannya sama dengan kerapatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, nilai dari overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation tidak bisa dihitung meninjau dari pengertian yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau overshoot dan juga decay ratio, terdapat kaitan dengan amplitudo, sehingga apabila grafik atau kurvanya dalam keadaan seperti ini, maka tidak terdapat hitungan untuk decay ratio dan juga overshoot-nya. Begitu pula dengan peak time dan juga period of oscillation. Kemudian untuk perhitungan dari rise time. Di sini perhitungannya adalah 0,6 dibagi dengan 1 dikali 20. Untuk rise time sendiri, pengertiannya adalah waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Jadi kurang lebih dari titik ini sampai dengan titik ini, diukur menggunakan penggaris, panjangnya adalah 0,6 cm, dibagi dengan 1 cm, yang mana merupakan panjang dari tiap kotak yang ada di kertas, lalu dikali dengan 20 detik. Untuk perhitungan dari 20 detik sebagai berikut. Kecepatan dari kertas adalah 3 cm per menit, jadi diasumsikan 3 cm adalah 3 kotak atau 3 kotak pada kertas, lalu untuk 1 menit sendiri merupakan 60 detik, jadi masing-masing kotaknya memerlukan waktu 20 detik. Oleh karena itu perhitungannya sebagai berikut, 0,6 dibagi 1 dikali 20. Skala atau pengukuran yang terukur oleh penggaris dibagi dengan skala pada tiap kotak dikali dengan waktu yang ditempuh untuk tiap kotaknya, menghasilkan nilai dari rise time sebesar 12 detik. Kemudian untuk response time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir yang keadaannya steady state atau grafik atau kurvanya sudah dalam keadaan yang cenderung konstan. Untuk response time dari titik ini sampai dengan titik ini, dan untuk perhitungannya sendiri sebagai berikut, 5,65 dibagi dengan 1 dikali 20. 5,65 merupakan skala pengukuran dari titik awal ini sampai dengan titik ini. Skala yang terukur oleh penggaris adalah 5,65 cm dibagi dengan 1 cm yang merupakan skala tiap kotak yang ada pada kertas, lalu dikali dengan 20 detik, yang mana merupakan waktu yang ditempuh untuk kurva tersebut terbaca pada tiap kotaknya, sehingga perhitungannya sebagai berikut. Maka menghasilkan nilai dari response time-nya adalah 113 detik. Kemudian untuk perhitungan dari offset sendiri merupakan selisih antara set point 2 dengan nilai akhir atau persen PV akhir. Maka nilai dari set point 2-nya adalah 50,4 dikurangi dari PV konstannya adalah 50, menghasilkan offsetnya sebesar 0,4 dengan satuannya adalah persen. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.